Pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subpelajaran 1, mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang nama-nama indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama itu antara lain As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan, ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Kemudian, yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu terlebih dahulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Kemudian, nama indah Allah yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna dari nama-nama indah Allah di atas? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Mengakui sifat As-Somad. Ayo mengulang bacaan dan makna As-Somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan Al-Asma'ul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Al-Asma'ul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran Surat Al-Ikhlas yaitu Allahus Samad. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah.
Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat as-somad? Sifat as-somad antara lain: 1. Menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Mengakui sifat al-muqtadir. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak, sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan, bila menelan korban jiwa dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Kesemua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah. Bagi Allah, mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkan. Coba cermati Quran Surat Yasin, surah ke-36, ayat 82 berikut ini. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah, mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir berikut ini. A. Menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. B. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan bencana datang. C. Dan lain-lain. Mengakui sifat al-muqaddim. Anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti al-muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna al-muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului, Allah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu menyebut nama Allah. Marilah kita mengakui sifat al-muqaddim berikut ini. A. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Mengakui sifat al-baqi. Anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan makna al-baqi hingga hafal. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah yang maha kekal. Allah yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihi salam pernah menganggap bulan sangat kekal dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, maka bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah saja yang kekal abadi. Allah yang maha kekal itulah harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar kebakaran atau banjir datang menenggelamkan rumah?
sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir, berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia, yaitu A. Ketika masa kanak-kanak, suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. B. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.